Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Astrid Aurelia Amanda. C. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim. A. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ekonomi kelautan, marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim (maritim ekonomi) merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni yang pertama ada pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, ada menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. A. Sektor pelayaran. Pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan sektor pertanian yang menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan perekonomian Indonesia. C. Sektor pariwisata bahari. Sektor wisata bahari adalah sektor wisata yang mengandalkan teritori bahari (lautan), semisal saja pengembangan sektor wisata di daerah pantai. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto (PBD) hanya sekitar 20%. 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan bakar industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia (BPS 2012). B. Peran agrikultur di Indonesia. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. C.
Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. Ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Yang ketiga, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain. A. Eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. B. Distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. C. Perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau perdagangan irigasi yang baik. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.